Tangis Yai Mim pecah saat dituduh dan difitnah Sahara lakukan pelecehan. Tangis mantan dosen UIN Malang, Imam Muslimin atau Yai Mim pecah saat menanggapi fitnah dan tuduhan melakukan pelecehan seksual. Fitnah pelecehan seksual tersebut diungkap oleh pemilik rental sekaligus tetangga Yai Mim, Sahara. Perseteruan Yai Mim dan Sahara viral di media sosial. Hal tersebut terjadi setelah Sahara mengunggah sejumlah video bernarasi miring soal Yai Mim, mulai dari penutupan jalan, pelecehan seksual, sampai perusakan mobil rental. Yai Mim lalu membantah semua tuduhan tersebut, dan mengungkapkan awal mula perseteruan mereka karena Sahara memarkirkan mobil rental di depan pagar rumah sehingga dirinya sulit untuk keluar. Itu semua bohong dan fitnah, ucap Yai Mim saat menjadi narasumber di YouTube Uya Kuya, pada Sabtu, 4 Oktober 2025. Sebagai penghafal Al-Quran, Yai Mim menegaskan dirinya tak mungkin melakukan pelecehan seksual. Saya itu penghafal Al-Quran, saya tidak mungkin melakukan maksiat, kalau saya melakukan maksiat hilang Al-Quran saya, kata Yai Mim. Yai Mim yang selama ini terlihat tangguh, akhirnya menunjukkan sisi lain darinya. Tangis Yai Mim pecah, suaranya terdengar terbata-bata. Yai Mim memikirkan nasib para santri dan mahasiswanya setelah dirinya difitnah Sahara melakukan pencabulan. Saya punya santri dari Aceh sampai Papua, gimana perasaan mereka kalau kianya cabul coba? Kalau sampai mereka percaya bagaimana? Kata Yai Mim. Yai Mim lalu menceritakan peristiwa pilu setelah fitnah soal pencabulan tersebut sampai ke telinga mahasiswanya. Dampaknya apa? Saya datang ke kelas, tak ada satupun mahasiswa yang datang. Saya dosen, ujar Yai Mim dengan air mata yang terus mengalir. Saya datang, saya WhatsApp tidak ada yang jawab, ternyata apa? Semuanya dihubungi orang tua mereka, jangan mau diajari Yai Mim, dosen cabul, imbuhnya. Istri Yai Mim, Rosida Fitnesvari berusaha menenangkan suaminya. Ia mengelus punggung Yai Mim seraya menguatkan. Setelah mulai tenang, Yai Mim melanjutkan pernyataannya. Ia mengaku hingga saat ini enggan pulang ke rumahnya di Malang, dan memilih menginap di hotel di Jakarta. Bukan tanpa alasan, Yai Mim mengaku dirinya merasa lelah dengan segala ancaman yang diterima. Ini saya nggak mau pulang ke Malang. Saya di Jakarta pindah dari hotel ke hotel. Ingin apa? Ingin menghibur diri, sebenarnya uangnya nggak ada, kata Yai Mim.